Tidak peduli apa yang Mulia Raja pikirkan, tapi aku harus segera memberitahunya apa yang telah disampaikan oleh Syarifuddin padaku saat di penjara. Yang Mulia pasti akan marah dan menghukumku jika dia tahu bahwa aku ke penjara tanpa seizinnya. Tapi aku harus menjalankan kewajibanku. Tolong beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan untuk melakukannya, Dewa Krishna. Dan tolong jagalah Yang Mulia. Jagalah keselamatan Yang Mulia. Perayaan ini untuk menghormati Adam Khan. Karena dia telah menjaga reputasi kerajaan Mughal. Dia pantas mendapatkannya. Terima kasih Yang Mulia. Jika Raja berkenan, bisakah kita mulai perayaan ini? Benazir, kau sekarang adalah pelayan spesial Raja. Lalu kenapa kau masih menutup diri? Aku ingin bertemu dengan Yang Mulia. Aku mohon Yang Mulia, wanita tidak diperbolehkan di sini. Tapi aku harus bertemu dengan Yang Mulia. Ratu Joda, apa yang membuatmu ke sini pada jam begini? Aku ingin bertemu dengan Yang Mulia sekarang. Aku mohon maaf Ratu Joda. Kau tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Pesta ini hanya untuk pria. Raja sedang merayakan kemenangan Adam Khan. Dan pelayan spesialnya, Benazir, sedang menghiburnya. Tapi aku ingin... Aku tahu. Kau datang ke sini pada saat seperti ini pasti ada sesuatu yang penting. Kau bisa menyelesaikan masalah penting itu setelah pesta usai. Karena Raja sudah berpesan. Tidak ada yang boleh mengganggunya saat ini. Boleh aku memberimu saran? Adikmu baru bisa bertemu denganmu setelah sekian lama. Mengapa kau tidak menghabiskan waktu bersamanya? Setelah pestanya usai, kau baru diizinkan bicara dengan Raja. Tapi saat ini, Ratu Joda... Aku permisi. Ambillah. Yang Mulia.
terjadi padaku? Kenapa aku tidak suka melihat Yang Mulia bersama Benazir? Dia pasti sudah menghabiskan banyak malam dengan banyak pelayan dan ratu lainnya. Tidak peduli apapun yang dilakukan, tapi aku tidak merasakan apapun. Lalu kenapa aku merasa tidak enak hari ini? Dewa Krishna, mengapa perasaanku jadi tidak tenang? Mengapa aku tidak tahan melihat Yang Mulia dekat dengan Benazir? Sekarang sudah saatnya. Hari ini aku akan melakukan tujuanku. Dan Yang Mulia akan kehilangan hidupnya. Kau juga memiliki banyak ratu, tapi Radha adalah yang paling kau cintai. Apa ikatanmu sampai orang-orang masih ingat kau bersama dengan Radha? Jawablah pertanyaanku, Dewa Krishna. Mengapa aku merasa tidak tenang? Selama ini aku tidak pernah punya perasaan apapun terhadap Yang Mulia. Kenapa sekarang begini? Semua, kalian harus tetap berjaga-jaga karena Raja bisa keluar. Malam ini akan menjadi malam spesial bagi Raja. Apa-apaan ini? Perayaan baru saja dimulai. Bagaimana bisa mereka sudah keluar? Aku sudah menantikan kesempatan ini, Yang Mulia. Sekarang giliranku. Kau yang memulai permainan ini dan aku akan mengakhiri dengan kematianmu. Kau mengangkat Gunung Govardhan yang besar itu hanya dengan satu tanganmu, Dewa Krishna. Kapanpun seseorang datang kepadamu, maka kau akan mengambil beban masalah dari orang itu. Aku memohon perlindunganmu, Dewa Krishna. Tolong kabulkanlah doaku. Tolong lindungilah Yang Mulia Raja. Tidak peduli siapapun yang dekat dengannya. Tapi aku mohon, lindungilah Yang Mulia Raja Jalal dari bahaya yang mengancam nyawanya. Cepat pergi dari hadapanku. Aku bilang pergilah dari hadapanku. Ketika aku mencoba mendekatimu, kau menjauhkan dirimu dariku. Aku belum melupakannya, Joda. Jadi aku minta kau pergilah dari hadapanku. Kau bahkan mengalahkan ular beracun dan berbahaya seperti kalian. Kau bertarung dengannya untuk menyelamatkan rakyatmu. Dia menuai buah dari cintamu. Jadi hari ini aku mohon kau harus bertarung demi aku, Dewa Krishna. Aku mohon. Aku sangat membencimu, Joda. Aku sungguh sangat membencimu, Joda. Semakin aku mencoba menjauhkan Ratu Joda dan Jalal, aku lihat Jalal semakin menginginkannya. Aku memohon belas kasih-Mu, Dewa Krishna. Engkaulah satu-satunya yang bisa menolongku.
Jika si Fanny menikah dengan seorang mugal, kami harus mengikuti ritual-ritualmu, kan? Kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Ada apa, Benazir? Mengapa kau meninggalkan perayaan? Ada apa? Tidak apa, Benazir, kalau kau tidak ingin memberitahuku. Aku tahu apa yang telah kau lalui. Aku telah menyaksikan semuanya. Dia mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu, Benazir. Bahkan jika kau adalah wanita paling cantik di dunia ini, pasti sulit untuk memenangkan hati pria yang sedang jatuh cinta pada wanita lain. Jika kau menari untuk mengambil perhatiannya atau memaksakan dirimu pada raja, mungkin tidak akan berhasil. Tapi jangan khawatir, tadi itu usaha yang bagus. Tidak masalah jika kali ini kita gagal. Kau harus mencoba cara yang lain sehingga kau bisa mengambil hati raja. Kau harus bisa memenangkan hati. Benazir, lakukan sesuatu supaya raja merasa tertarik padamu. Itu satu-satunya cara membuat raja menjadi milikmu. Jadi lupakan apapun yang terjadi pada hari ini, Benazir. Ingatlah apa tujuanmu. Pikirkan apa yang telah aku katakan. Aku permisi. Aku di sini untuk mencapai tujuanku. Tapi mengambil hati yang mulia bukan tujuanku. Aku akan mempersembahkan emas untuk Dewa Krishna hari ini. Kau boleh mengambil bunganya, dan aku akan pergi ke sana. Beraninya kau menyentuhku, Mirza. Aku mohon maaf karena telah melakukan ini, Ratu Joda. Tapi aku harus menghentikanmu untuk melangkah terus. Coba kau lihat. Terima kasih Tuhan, dia tidak hidup. Tapi ini bukan kematian yang wajar. Firasatku mengatakan, dia sudah mati setelah menggigit seseorang. Ya Allah, ini hanya terjadi jika ular menggigit gadis beracun. Dia adalah gadis yang punya racun di tubuhnya melebihi seekor ular. Apa yang kau bicarakan adalah tentang wanita berbisa? Benar, itu adalah nama lain dari wanita itu. Wanita itu perlu mengkonsumsi racun dalam dosis tertentu. Jika mereka tidak dapat racun tepat waktu, mereka akan gelisah. Cepatlah Zakira, aku butuh dosis sekarang juga. Iya. Benar, aku pernah mendengar cerita semacam itu. Aku pernah mendengar bahwa ada wanita yang membiarkan ular menggigitnya. Tapi aku tidak percaya bahwa cerita itu memang benar adanya. Bukan hanya cerita, itu nyata juga. Mereka tidak beracun dari lahir. Mereka diberikan racun dari saat masih kecil dan itu disiapkan. Berapa lama hal ini sudah terjadi, Benazir? Ini sudah terjadi sejak aku berusia 6 tahun. Keluargaku sangatlah miskin. Aku masih berusia di bawah 6 tahun ketika ular berbisa menggigitku. Ini sangat aneh. Dia sudah digigit oleh ular berbisa. Tapi tidak ada efek racun di dalam dirinya. Gadis berbisa sering digunakan sebagai senjata ketika mereka tidak bisa mengalahkan dan menundukkan yang mulia dalam perang. Gadis itu akan digunakan. Mereka dipilih ketika mereka masih sangat kecil. Racunnya tidak berdampak apapun padaku. Salah satu pengawal Abu Mail mendengar ini. Lalu dia menculikku dan membawaku ke Abu Mail. Lama-kelamaan, aku menjadi seorang seperti sekarang ini. Kematian disamarkan oleh keindahan.
Aku diberikan racun ular. Aku dilatih untuk menari indah, menyanyi, dan menghibur pria. Jika si Fanny menikah dengan seorang mugal, kami harus mengikuti ritual-ritualmu, kan? Kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Jadi, apakah kau bisa mengenali mereka? Tidak, Joda. Mereka terlihat seperti wanita biasa. Dia bukan wanita ular. Tapi mereka perlu dosis reguler racun. Jika mereka tidak dapat racun tepat waktu, mereka akan gelisah, mereka depresi, dan mereka juga akan marah. Dan wanita-wanita itu terpilih saat mereka masih sangat kecil. Mereka dilatih untuk menghibur para pria. Wanita-wanita cantik biasanya merupakan kelemahan yang mulia. Mereka mengambil keuntungan dari itu, dan mereka kemudian membunuh para penguasa. Banyak berita terdengar di mana para penguasa yang kematiannya tidak diketahui. Aku telah banyak membunuh orang untuk Abu Mali, aku berhasil. Tapi yang mulia tampak tidak bisa. Tapi tidak satu pun trik dari Abu Mali yang berhasil. Aku tidak bisa melakukan itu dengan yang mulia. Apakah mungkin bahwa Abu Mali sudah mengirim seorang wanita ular kemari, Mirza? Tidak ada konfirmasi mengenai hal itu, Ratu Joda. Ngomong-ngomong, aku sudah cukup memberitahumu tentang gadis berbisa itu. Tapi ceritaku ini belum selesai, Ratu Joda. Apa maksudmu? Maksudku, apa kau berbicara dengan si Fanny tentangku? Begini Mirza, biar kita bicara pada orang tua dulu mengenai hal ini. Biar mereka yang menetapkan hal tersebut. Keputusan akhir akan menjadi milik ayah. Aku akan bicara dulu dengannya. Baiklah, Ratu Joda. Bagaimana aku bisa keberatan, Joda? Itu ide yang sangat bagus. Pernikahanmu dengan Jalal sudah ditempa ikatan antara dua agama. Pernikahan Mirza dan si Fanny akan memperkuat ikatan itu. Dan yang terpenting adalah Mirza sudah siap untuk itu. Aku yakin Ibu Mirza juga akan senang. Aku akan memberitahunya sekarang juga. Dia pasti senang mendengar hal ini. Aku akan mengirim pesan untuk ayahku, tapi ini kan hanya sebuah saran. Biar ayah yang memberi keputusan, Ibu. Tentu Joda, dia harus mengambil keputusan akhir. Jika Mirza dan si Fanny menikah, dia akan menjaga si Fanny, kan? Aku yakin mengenai hal itu, Ibu. Itulah sebabnya aku bicara dengan Ibu mengenai hal ini. Nanti setelah kau bicara dengan ayahmu, bicaralah juga dengan Jalal. Baiklah, Ibu. Assalamualaikum, Jalal. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan. Terima kasih. Katakan, ada berita apa? Jalal, kau tidak seharusnya menyakiti orang terdekatmu seperti itu. Memangnya apa yang telah kulakukan sehingga menyakiti perasaan ibu? Aku bicara tentang Benazir, kau telah melukainya. Dan kau telah mendorongnya semalam setelah perayaan. Dia merasa sangat malu dengan kejadian itu. Apa? Kapan aku telah mendorong Benazir? Aku pikir kau salah paham, Ibu. Aku tidak melakukannya. Aku minta maaf, Jalal. Kau melakukannya. Kau bisa tanyakan pada Benazir jika kau mau. Menurut ibu aku telah mendorong Benazir? Jalal, kau telah memberi gelar pada Benazir Kohinur setelah terkesan dengan kecantikannya. Bagaimana bisa kau memperlakukan dia seperti itu? Tidak, Jalal. Itu akan menyakiti semua orang. Mungkin aku mabuk semalam. Aku tidak ingat. Tapi aku ingat bagaimana Ratu Joda telah memperlakukanku dan
mendorongku menjauh darinya. Ngomong-ngomong, aku akan bicara pada Benazir tentang ini dan menenangkannya. Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu denganmu sekarang juga. Jalal, aku akan pergi sekarang. Baik, Ibu. Jaga dirimu. Permisi. Apa kabar Ratu Joda? Kau belum membicarakan masalah pentingnya, benar kan? Aku ingat. Raja tidak bisa menemuimu semalam. Dia terlalu mabuk semalam. Aku mohon maaf Ratu Joda, aku harus menghentikanmu. Aku tidak bisa berbuat apapun. Itu adalah perintah raja. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan ke sana kecuali Benazir. Hanya Benazir yang diizinkan masuk. Dan kita tahu dia adalah pelayan spesial raja. Harus aku katakan Benazir tampil sangat baik untuk menghibur raja. Aku pamit. Salam Yang Mulia. Bilang pada Benazir untuk segera menemuiku. Aku ingin bicara dengannya. Jika Sifani menikah dengan seorang Mughal, kami harus mengikuti ritual-ritualmu, kan? Kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Salam Yang Mulia. Bilang pada Benazir untuk segera menemuiku. Aku ingin bicara dengannya. Aku di sini untuk bicara denganmu, jadi kau kirim Benazir ke sini untuk mengabaikanku, begitu kan? Bagaimana Ratu Joda bisa membaca pikiranku? Itu tidak benar, Joda. Aku benar-benar harus bicara padanya. Aku tahu apa yang telah kau lakukan padanya semalam, Yang Mulia. Dan ngomong-ngomong, kau memanggilnya untuk bertemu dengannya, kan? Dia tahu bahwa aku bermesraan dengan Benazir. Aku tidak perlu memberitahu bagaimana aku menghabiskan hariku. Aku tahu kau ingin memperlihatkan bahwa kau peduli padaku. Aku tidak mau dengar hal yang sama berulang kali. Aku tahu. Kau bisa mengurus dirimu sendiri, Yang Mulia. Tapi apakah kita bisa berbicara mengenai saudaramu sekarang? Tentang Mirza Hakim? Apa yang mau kau bicarakan tentang dia? Kelihatannya Mirza Hakim telah jatuh cinta pada adikku, Sifani. Dan aku tidak keberatan untuk aliansi itu. Jadi aku mengirimkan pesan pada ayahku. Jika ayahku tidak keberatan, aku ingin kau dan ayahku mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Bukankah itu indah? Aneh. Aku sangat terkejut kau tidak keberatan dalam hal ini. Kau begitu membenciku. Tapi anehnya, kau tidak menolak adikmu menikah dengan salah satu dari keluargaku. Karena dia berbeda dengan yang lainnya. Dia menarik, dia bijaksana, dan juga berani. Bukankah aku memiliki kualitas itu? Dia menghormati wanita, Yang Mulia. Dia menunjukkan rasa hormat pada keinginan mereka. Dia tidak seperti yang lainnya. Dia tidak pergi ke ruangan orang lain setiap kali dia ingin. Dan yang terpenting, saudaramu itu benar-benar mencintai adikku Sifani. Dia ingin menerima hubungan ini dengan rasa hormat. Jadi aku tidak merasa keberatan. Tidakkah kau lihat kualitas yang sama di laki-laki lain dari keluargaku? Tidak, aku tidak lihat. Aku belum memberimu izin untuk pergi, Joda. Jangan lupa satu hal, bahwa Tuhan selalu akan memberkati kerajaan Mughal. Kita semua luar biasa, tidak ada yang kurang dari yang lain. Kita mungkin memiliki cara yang berbeda untuk mengekspresikan itu semua. Tapi kau tidak membutuhkan hal itu, bukan? Kau adalah seorang raja, dan satu perintahmu sudah cukup untuk membawa banyak perempuan jatuh di kakimu. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Joda. Sudah kukatakan, bukan? Satu perintahmu sudah cukup untuk membawa kesayanganmu kemari.
Aku harap kau tidak keberatan untuk mengizinkanku pergi sekarang, Yang Mulia. Selamat tinggal. Dia selalu berada di antara aku dan Yang Mulia. Apa yang membuat dia spesial? Sampai Yang Mulia tidak lupa padanya saat dia mabuk. Apa kau memanggilku, Yang Mulia? Benar, Benazir. Sebenarnya aku terlalu mabuk semalam dengan apapun yang terjadi. Yang Mulia punya hak untuk apapun Yang Mulia lakukan. Aku ini pelayanmu. Yang Mulia boleh mendekatiku atau menjauhiku. Aku tidak keberatan. Kalau begitu baiklah, aku senang kau tidak apa-apa. Silakan pergi. Aku permisi. Dia sangat aneh. Dia memanggilku hanya untuk membicarakan ini, atau dia memanggilku untuk membuat Ratu Joda cemburu. Ratu Joda memberiku kabar baik. Hakim Mirza ingin menikahi putri Hindu sama denganku. Ini akan memperkuat ikatan kerajaan Mughal dengan seluruh Hindustan. Tuan, aku ada berita penting untukmu. Aku dengar bahwa Abu Mali tinggal di sekitar sini, Tuan. Dia ingin membalas dendam. Dan Abu Mali sepertinya ingin naik tahta Agra segera mungkin. Jika Abu Malik berhasil, aku dapat memenuhi keinginanku untuk membuat Joda menjadi milikku. Kau di sini? Aku mendapat pesan bahwa kau belum berhasil. Jadi karena itu aku datang. Kau tidak pernah selama ini dalam menyelesaikan tugasmu. Lalu kenapa sekarang begitu lama? Tunggu apa lagi? Seharusnya kau secepatnya membunuh Jalal. Aku sudah mencoba berkali-kali. Aku mendapatkan beberapa kesempatan untuk menyelesaikan. Tapi sesuatu menjadi tidak beres pada akhirnya. Sesuatu telah menolong Yang Mulia Jalal. Dan terkadang kami mendengar Ratu Joda berdoa. Dan kadang-kadang kami mendengar Ratu Rukaya membaca kitab suci. Aku pikir doa mereka yang menyelamatkan Yang Mulia Jalal. Racunmu lebih kuat daripada doa mereka. Kau hanya perlu meracuni Jalal. Kemudian, aku akan naik tahta Agra. Dan kau sendiri akan menjadi ratunya. Kau akan memiliki status yang Ratu Rukaya dan Ratu Joda miliki sekarang. Aku akan berusaha sebisaku untuk menyelesaikan tugasku secepat mungkin. Kenapa aku tidak ingin menjadi Ratu Hindustan? Aku akan segera naik tahta. Dan aku akan menjadi ratumu. Sebelum ada yang melihatku, aku pergi. Jika si Fani menikah dengan seorang Mughal, kami harus mengikuti ritual-ritualmu, kan? Kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Begitu Raja Barmal menerima pesan Joda tentang aliansi Mirza Hakim dan Sifani, maka dia tiba di Agra dengan keluarganya untuk membicarakannya dengan Raja Jalal. Terima kasih telah menerima kami di sini, Yang Mulia. Bisa kita bicarakan masalahnya untuk apa kami di sini? Kita tidak perlu membicarakan apapun. Dia itu putrimu. Keputusan ada di tanganmu. Pada saat Joda dan Yang Mulia menikah, kami menghadapi banyak masalah. Tapi sekarang aku rasa, aku telah membuat keputusan yang benar. Pernikahan mereka sudah membuat sebuah ikatan antara Rajput dan Mughal. Aku harap setelah pernikahan Sifani, ikatan ini akan semakin kuat. Aku juga sangat berharap Sifani akan mempunyai hidup yang bahagia seperti Joda, yang sangat bahagia hidup di sini. Aku tidak ingin bicara tentang diriku, tapi aku yakin bahwa Mirza Hakim pasti akan membahagiakan adikku Sifani. Kami tidak keberatan dengan aliansi ini. Mirza Hakim adalah pasangan yang tepat untuk Sifani. Mari makan sesuatu yang manis. Ikatan ini sudah ditetapkan.
Apa Ratu Joda tidak cukup? Kita akan memiliki putri Rajput yang lain di keluarga ini. Aku harus pergi dan memberitahu berita ini pada Sifani. Aku hanya berharap aku berhasil. Untuk itulah aku datang ke sini. Aku harap Tes membawaku pergi bersamanya. Sifani, aku punya berita baik untukmu. Kau tahu, ibu, ayah, dan nenek semua berada di sini sekarang. Seluruh keluarga ada di sini. Oh tidak, bagaimana jika ayah tahu tentang Tetsuat dan juga rencanaku? Ada apa, Sifani? Apakah kau tidak senang mendengar berita ini? Tidak, Kak. Itu tidak benar. Aku hanya berpikir mereka datang tiba-tiba sekali. Kita tidak punya pilihan. Mereka bicara tentang aliansi dengan Mirza Hakim. Sekarang aku paham. Yang Mulia pasti mengundang mereka. Iya, dia ingin meminta persetujuan ayah. Lagi pula Mirza Hakim akan menikah dengan seorang wanita Hindu. Kakak, apa itu menjadi masalah? Kau juga menikah dengan seorang Mughal, kan? Lebih penting bahwa dia bahagia dengan pernikahan ini. Sebenarnya Mirza Hakim adalah pria pantas dan sopan. Dia seorang pria lemah lembut. Setiap wanita bahagia untuk menikah dengannya. Terima kasih Tuhan, kau merasakan hal yang sama juga. Sekarang biarkan aku beritahu bahwa ayah telah menyetujui aliansi ini. Apa maksud kakak? Kenapa ayah harus memberikan persetujuan untuk pernikahan Mirza Hakim? Sifani, jangan berpura-pura seolah kau tidak mengerti. Ayah telah memberi persetujuannya untuk pernikahanmu dengan Mirza Hakim. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana aku menentang ayah? Bagaimana aku memberitahu mereka kalau aku sebenarnya... Nama? Umar. Dari mana asal? Mathura. Identitasnya dia punya tahi lalat di hidung. Nama? Haider. Dari mana asalmu? Aku dari Mathura. Identitas tahi lalat di kupingnya. Nama? Tetsuan. Dari mana asalmu? Mathura. Bukan pertama kali datang kemari, kan? Benar. Tidak dapat masuk istana tanpa referensi atau rekomendasi. Dia adalah keponakan saya, Tuhan. Dia adalah seorang pengrajin yang sangat baik di kotanya. Jadi dia akan banyak membantu kerajaan ini. Baiklah, kau boleh masuk. Terima kasih. Nama? Gajes. Dari mana asalmu? Mathura. Siapa di sana? Apa yang kau lakukan di sini, Tes? Bagaimana jika dia melihatmu? Aku harus ke sini. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan datang untuk bertemu denganmu dengan cara apapun. Tapi ayah dan saudaraku berada di sini. Jika ada yang mengenalimu, kita dalam masalah besar. Aku tidak takut dengan masalah apapun. Aku khawatir padamu. Aku mengirim banyak surat, tapi kau tidak membalasnya. Bagaimana bisa? Aku selalu dikelilingi banyak orang. Sifani? Sifani? Tesh, tetap bersembunyi di sini. Aku akan kembali. Sifani, apa yang kau lakukan di sana? Dengar, lihatlah apa yang aku bawa untukmu. Kalung ini diberikan oleh ibu pada saat pernikahanku dulu. Sekarang kau akan menikah dengan Mirza Hakim. Maka kalung ini menjadi milikmu. Tapi Kak Joda, ibu memberikan kalung ini untukmu, kan? Benar, tapi aku akan memiliki dua hubungan denganmu, Sifani. Aku kakakmu dan menjadi kakak iparmu juga. Aku sangat bahagia kau akan tinggal denganku. Kau akan jadi bagian dari keluargaku. Apa ada yang salah, Sifani? Kelihatannya kau sangat khawatir. Tidak, Kak. Itu tidak benar. Baiklah, sekarang aku... Ada apa, Kak? Aku tidak tahu.
Tapi aku merasa ada seseorang di sana. Ada yang mengawasi kita. Tidak ada siapapun di sana, kau salah lihat, Kak. Ya, mungkin kau benar. Aku merasa seseorang menguping pembicaraan kita. Ngomong-ngomong, tolong jaga kalung ini dengan baik ya. Salam Ratu Joda, Raja ingin bertemu dengan Anda. Aku rasa Yang Mulia ingin membicarakan mengenai pernikahanmu, Sifani. Itulah sebabnya dia memanggil. Aku pergi dulu. Jika Sifani menikah dengan seorang Mughal, kami harus mengikuti ritual-ritualmu, kan? Tapi kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Apa yang kau lakukan di sini? Apa itu benar, Sifani? Aliansimu sudah ditetapkan? Kenapa kau tidak memberitahu mereka tentang kita? Aku tidak mendapat kesempatan. Aku juga tidak tahu aliansiku sudah ditetapkan dengan Hakim Mirza. Bagaimana denganmu? Apa yang kau inginkan? Apa maksudmu? Kau satu-satunya yang kucintai. Itu berarti Tuhan membawaku ke sini pada saat yang tepat. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi orang lain. Tess, kau tidak boleh berlama-lama di sini. Seseorang pasti akan melihatmu. Karena laki-laki tidak boleh berada di sini. Aku mohon kau pergi. Ayo pergi dari sini. Baiklah. Istana sedang direnovasi. Tess, cepat pergi. Seseorang pasti akan melihatmu. Yang Mulia, apa kau memanggilku? Ya, Ratu Joda. Aku ingin berbicara tentang aliansi Mirza dan Sifani denganmu. Baiklah, katakan. Sebelum ada keputusan, aku ingin bicara pada Sifani terlebih dulu. Aku rasa itu tidak perlu, Yang Mulia. Ayah sudah memberikan persetujuannya. Dia pasti tidak akan bisa menolaknya. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Tapi kita harus mendapat persetujuan dari mempelai wanita dan pria sebelum menetapkan aliansi ini. Ada alasan lain, aku tidak ingin pernikahan ini menjadi perjanjian, seperti yang terjadi pada pernikahan kita. Dan juga, aku terkejut bahwa meskipun seorang putri Rajput, kau ingin adikku menikahi seorang Mughal. Kenapa kau begitu terkejut? Aku sudah bilang bahwa menurutku Mirza Hakim adalah calon menantu yang ideal. Ketika dia bilang padaku bahwa dia menyukai Sifani, maka aku putuskan untuk melanjutkan hal ini. Joda dengar, ini tentang Mirza Hakim. Tapi apakah Sifani menyukainya? Apa ada lagi calon yang lebih baik untuk Sifani? Calon suaminya sangat mencintainya. Dia pasti akan bahagia. Aku yakin itu. Baiklah. Beritahu ayahmu, pernikahan ini akan berlangsung sesuai dengan ritual kami. Baiklah, aku rasa ayah tidak keberatan jika Sifani menikah dengan seorang Mughal. Juga mengikuti ritual Mughal. Bukankah itu adalah hal yang wajar, Yang Mulia? Lalu kenapa aku harus menikah sesuai dengan ritualmu, Joda? Itu karena aku tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak menyetujui pernikahan kita. Tapi ayahmu telah memberikan persetujuannya. Apakah salah yang kukatakan ini? Nasib Sifani tidak boleh sama. Tapi keadaannya dulu itu sangat berbeda. Aku tidak tahu kalau ayahku menetapkan aliansiku dengan seorang pria yang aku benci selama ini. Aku benar-benar marah. Aku tidak memaksamu untuk menikah denganku.
Aku bahkan menerima semua kondisimu. Ayahmu datang padaku dengan semua usulan. Aku tahu itu. Aku juga tahu mengapa ayahku dipaksa untuk menetapkan pernikahan itu, Yang Mulia. Tapi keadaannya sudah berubah. Saat ini kami tidak berada dalam paksaan. Kami menyetujui aliansi ini. Dan pria yang akan menikahi adikku Sifani itu lebih baik daripada dirimu. Seperti yang kau tahu, aliansiku telah ditetapkan dengan saudara yang mulia. Aku berpikir banyak dalam hal ini. Aku sudah memutuskan bahwa kita harus pergi dari sini. Kita tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Tunggu aku di kuil Ambatua. Kita akan menyeberangi sungai Yamuna dan pergi dari Agra dan Amer. Kita akan tinggal jauh dari semua orang. Aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi pasangan hidupku selamanya. Aku sudah memutuskan kita harus pergi dari sini. Seluruh keluarga Ratu Joda hadir di sini. Lalu kepada siapa dia menulis surat? Yang akan menikahiku hanya kau seorang. Saat kita mendapat kesempatan, kita akan meninggalkan tempat ini. Yang mencintaimu, Sifani. Sifani, Joda ingin segera bertemu denganmu. Tolong cepat temui dia. Katakan padanya aku datang. Ini akan sangat menarik.